Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang masih anggota penrefleksi. Di sini hadir 3 orang ya, terdapat dengan 5. Bersama saya selaku ketua Dana Putra, dan juga ada anggota Pak Widodo dan Pak Maulana. Sementara untuk Prof. Janto ini sedang sidang di melalui Zoom meeting di Mahkamah Agung, dan juga Prof. Dr. Basuki, beliau dari Guan Tinggi, pun sedang indasir. Jadi pada ini berdasarkan Kepres nomor 41 2025 ini ada 5 orang. Jadi dari unsur hakim ya, Mahkamah Agung, dari unsur faktisi, akademisi, dan juga masyarakat. Jadi sudah sesuai dengan ketentuan di undang-undang. Nah, kedua adalah Pansel akan memilih 7 orang anggota yang subnya dari hakim, dari perguruan tinggi, praktisi maupun juga masyarakat. Nah, tentunya Pansel ini bekerja berdasarkan undang-undang, baik undang-undang ya nomor 22 dan juga Undang-Undang Nomor 2011 ya tentang kewenangan. Terakhir adalah putusan Mahkamah Konstitusi berupa inilah landasan hukum Pansel bekerja. Tentunya Pansel ini memiliki satu tugas pertama adalah mengumumkan pendaftaran, dan insya Allah akan disampaikan dengan berbagai media yang kita miliki, dan juga harapan kami teman-teman media pun juga mempublikasikan. Jadi insya Allah mulai besok tanggal 6 Mei sampai 6 Mei sampai tanggal 28 Mei ini akan diundikan. Tapi nanti pendaftaran itu dimulai pada tanggal 2 Juli sampai 23 Juli. Untuk itu maka kami pun juga berharap publikasi ini akan marak ya, masif kita lakukan untuk mendapatkan figur-figur yang akan mendapatkan amanah sebagai komisi yudisial. Dan tentunya ini PR kita bersama, karena ini menjadi suatu jabatan sangat strategis dalam membenahi dalam kait pengawasan hakim. Demikian sebagai pengantar, begitu mungkin ada tambahan berupa itu. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, sesuatu yang budaya. Rekan-rekan sekalian, tentu dalam rangka rekrutmen calon anggota Komisi Yudisial ini kita berharap partisipasi publik dimasifkan gitu ya, dan kepada teman-teman media tentunya untuk berkomunikasi juga kepada seluruh institusi, baik itu lembaga swadaya masyarakat ya, organisasi masyarakatan, kemudian perguruan tinggi maupun berbagai pihak yang memiliki persyaratan untuk bisa mendapatkan calon anggota Komisi Yudisial. Kami berharap pada akhir tahun ini nanti sudah akan terpilih 7 orang calon yang nantinya akan diusulkan oleh Presiden dan menyalurkan kepada DPR untuk nanti dilakukan persetujuan terhadap calon tersebut. Demikian Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Widodo. Ada tambahan dari Pak Maulana. Jadi kita sangat berharap peran dari teman media, karena memang penting ya tracking ya dari masing-masing calon ini kita harapkan. Dan kami pun juga akan beraudiensi dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Ahli Hukum, maupun juga Menko Polhukam guna mendapatkan masukan. Dan tentunya pun juga kami akan bersurat ke berbagai stakeholder terkait untuk mendapatkan rekod dari masing-masing calon. Contohnya PPATK kita akan bersurat ya, BNN, BNPT maupun yang lain. Ini salah satu komitmen kita untuk mendapatkan calon-calon figur yang tidak ada satu masalah hukum yang sebelumnya. Dan kedua juga berdasarkan MK pun juga demikian. Jadi Pansel ini akan mencari 7 calon. Nanti kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden. Setelah itu Presiden akan menyampaikan ke depan guna fit dan proper test. Jadi ini salah satu menjawab tentang putusan MK 2014. Setelah demikian pengantarnya mungkin ada satu hal yang tanyakan, kami persilakan.
Ada? Cukup jelas. Ya, kalau tidak ada, tidak apa-apa juga. Kalau ada pun juga insya Allah kami akan jawab. Cukup ya? Ya, terima kasih berarti penjelasan kami sudah cukup komprehensif. Harapan kami mohon bantuan teman-teman media untuk segera dipublikasikan. Insya Allah kita akan segera lakukan secara optimal seleksinya. Karena tanggal 20 Desember 2025 itu batas akhir dari segi komisi yudisial tahun ini. Jadi nanti kita akan pilih komisi yudisial untuk periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Ya, silakan. Ya, pertama adalah pengumuman, ya. Pengumuman ini ya insya Allah besok kami akan sampaikan. Setelah itu ada pendaftaran. Pendaftaran akan dimulai pada tanggal 2 Juni sampai 23 Juni, ya. Dan semua persyaratan harus dilengkapi karena itu menjadi suatu ketentuan di undang-undang, ya. Ketiga, nanti pun juga calon nanti ada ada wawancara. Wawancara pun juga didasarkan oleh masukan dari berbagai stakeholder. Kami akan menggandeng teman-teman dari LSM, ya, guna mendapatkan figur, ya, dan juga dari lembaga pun juga demikian. Ini salah satu upaya kita ingin mendapatkan calon-calon yang memang sesuai kebutuhan dan juga tidak ada suatu masalah hukum, ya, yang mereka alami seperti itu. Demikian. Ada, silakan. Betul. Ya. Izin, Pak. Ya. Pak, apakah dalam proses seleksi ini ada metode yang mungkin akan berbeda dibandingkan? Izin Pak Rio dari CNN TV. Apakah ada metode proses seleksi yang berbeda mengingat masih ada kasus-kasus seperti misalnya sebelumnya ada hakim yang disuap begitu Pak. Mungkin ada proses seleksi yang mungkin akan sedikit didetailkan untuk menjaga komitmen tersebut Pak. Ya, pertama kita akan melihat kualitasnya. Di kualitas itu salah satu upaya adalah membuat paper. Kita sudah siapkan tematiknya. Kedua, untuk menjaga integritas pun juga kami mencoba untuk mendapatkan berbagai informasi dari stakeholder, baik dari pemerintah maupun juga teman-teman dari civil society. Ini salah satu upaya kami untuk mendapatkan figur yang clear and clean terhadap suatu permasalahan hukum yang dilakukan sebelumnya. Ini salah satu. Dan ketiga pun juga nanti kita akan mendapatkan informasi juga dari PPATK, ya, untuk mendapatkan suatu kondisi di mana terkait transaksi, ya, keuangannya. Nah, jadi itu yang coba kita lakukan ke depan. Ada lagi? Silakan. Cukup ya. Baik, secara demikian teman media, sekali lagi kami berterima kasih. Mohon kiranya informasi ini dapat dipublikasikan demi menjaga marwah KY, mohon bantuannya untuk dipublikasi secara optimal, ya. Harapan kami teman-teman maupun juga masyarakat, ya, bersemangat untuk daftar dan juga memberikan sesuatu terbaik bagi negara dalam rangka untuk menjaga marwah hakim tentunya. Setelah demikian, harus kelam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.